syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak nerima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak nerima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa selamanya. Hormat dan kuasa bagi-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, Tuhan yang hidup, satu-satunya yang ajaib bagi kami, Allah yang benar, Allah Bapa kami, kudus Tuhan kudus. Haleluya. Tuhan yang
yang ajaib. Segala hormat bagimu Tuhan, segala keagungan bagimu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Allah yang agung, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah Kau Yesus. Yesus ajaib, terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Yes. Kami mau berikan pujian penyembahan terbaik kami bagi Amin. Kami mau berdoa di tempat ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu, sesuai dengan pikiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah doa ini dari Allah Dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja bekerja. Amin. Amin. Kita puji Tuhan kembali. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
Terima kasih Bapa di sorga buat hari baru, hari yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dalam kasih dan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersepakat berdoa kembali, menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini, di GBI Hosana Pamanukan ini. Setiap jiwa berharga di pemandangan mata-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu atas umat-Mu nyata ya Tuhan. Engkau tidak pernah akan biarkan kami sendirian. Engkau tidak akan pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau yang selalu adil dan nyata buat setiap kami. Engkau ada buat setiap kami di musim kehidupan yang kami jalani. Bapa, anugerah-Mu itulah yang menopang kami, meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar yang kami hadapi hari-hari ini. Kekuatan Tuhan yang memberikan kami kesanggupan. Tuntunan firman-Mu yang mengarahkan setiap langkah hidup iman percaya kami, supaya kami ada tetap di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuntun setiap umat-Mu jemaat di tempat ini, sehingga tetap punya hati yang terfokus dan tertuju kepadamu. Kehidupan yang berpusat tetap kepada Kristus dan bukan berpusat kepada yang lain. Bukan berpusat kepada harta kekayaannya, bukan berpusat kepada prestasi-prestasi kehidupan yang dimiliki, bukan berpusat kepada sesuatu yang lain di luar Tuhan, tetapi hatinya terpusat kepadamu, hidupnya terpusat kepadamu Yesus. Dan Engkau menjadi pribadi yang diutamakan, diagungkan dan ditinggikan atas umat-Mu. Kami doa buat setiap umat-Mu ini, dalam nama Yesus, berkat kasih-Mu dicurahkan atas kehidupan umat-Mu. Tuhan, berikan kesanggupan dan kekuatan saat-saat menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat hari-hari. Kami berdoa ketika mereka ada dalam kesulitan dengan ekonomi dan keuangan hari-hari ini. Tuhan, buka jalan buat setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Dengan kesulitan-kesulitan di bidang pekerjaan, di bidang usaha hari-hari ini, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami doa buat setiap umat-Mu ketika mereka sakit. Kami doa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, sehatkan mereka ya Tuhan. Supaya dengan anugerah kekuatan dan kesehatan yang prima yang Kau beri, pakai hidup umat-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuntun setiap langkah hidup umat-Mu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dewasakan setiap kami ya Tuhan. Dewasakan setiap kami dalam setiap peristiwa kehidupan yang kami lalui. Menjadi orang yang percaya, yang terus mengalami pertumbuhan ke arah keserupaan seperti Kristus. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya sekedar menjalankan hidup keagamawian semata, tetapi kami mengenal Tuhan, mengalami Tuhan sepenuhnya. Kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami Tuhan dalam realitas kehidupan kami. Kami tidak hanya mendengar dari kata orang, tapi kami mengalaminya secara pribadi. Umat-Mu boleh mengalami Tuhan secara pribadi, mengenal-Mu secara pribadi. Dalam nama Yesus, jamah setiap hati dan pikiran dari umat-Mu. Seluruh keberadaan hidupnya boleh condong kepadamu ya Tuhan. Kuatkan mereka. Ketika hari-hari ini mereka sedang ada di persimpangan jalan, di persimpangan pilihan-pilihan yang sulit hari-hari ini, Roh Kudus tuntun mereka untuk tidak mengambil langkah yang salah, keputusan-keputusan yang salah dalam hal apapun yang hari-hari ini mereka sedang gumuli. Beri hikmat yang daripadamu ya Tuhan, supaya setiap umat-Mu ini tidak menjadi orang-orang percaya mengundurkan diri. Sebab apabila kami mengundurkan diri, maka Engkau tidak akan berkenan kepada setiap kami. Di masa-masa penentuan hari-hari ini, di masa-masa ujian, penampian dan penyaringan hari-hari ini, biarlah Engkau jumpai setiap umat-Mu bukan menjadi seperti lalang di antara gandum,
tapi justru menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan dan masuk ke lumbung Allah. Kami tidak dijumpai seperti kambing, tetapi kami dijumpai seperti domba. Domba yang taat, domba yang mendengar suara gembalanya, domba yang mengikuti tuntunan daripada gembalanya. Dan Engkaulah gembala buat setiap kami, yang akan menuntun kami, membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang jernih dan tenang, memberikan kesegaran dan kesejukan buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kasih karunia-Mu dicurahkan atas kehidupan rumah tangga umat-Mu. Ada damai sejahtera, ada keharmonisan yang boleh tercipta. Ada kehidupan di antara sesama anggota keluarganya, saling mengasihi, hidup dalam kerukunan dan bukan dalam pertengkaran. Kalaupun hari-hari ini sedang mengalami konflik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati supaya ada hati yang mau mengampuni, ada hati yang tidak membenci, ada hati yang tidak mendendam, sehingga shalom ilahi yang menguasai dan damai sejahtera Tuhan yang menguasai. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kepada umat-Mu di tempat ini, satu dengan yang lain hidup dalam kasih mesra, dalam kasih sayang, untuk saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan, dan bukan saling memusuhi, bukan saling mendendam. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ini, sehingga setiap umat-Mu dapat menjalani hidup dengan berjaga-jaga dan berdoa, menjaga lisan, menjaga pikirannya, menjaga setiap perbuatan hidupnya, agar tidak menyakiti hati Tuhan dan tidak jadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi jadikan setiap kami jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Dan garam ini tidak kehilangan rasa asinnya, sehingga kami tidak menjadi tawar dan pada akhirnya kami dibuang dan diinjak-injak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ini dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dalam kuasa darah Yesus. Lepaskan umat-Mu dari setiap belenggu yang mengikat, untuk mereka tidak bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Ada belenggu-belenggu yang mengikat, mengintimidasi, mendominasi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, belenggu dominasi dari kuasa kegelapan kami hancurkan dalam nama Yesus. Belenggu intimidasi yang membuat kami tertekan, membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami tidak hidup dalam jalan-jalan Tuhan, dalam nama Yesus dihancur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memelihara kami sempurna, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami. Diberkatilah setiap kami, sehingga dengan berkat yang Kau anugerahkan, pakai kami Tuhan, jadikan kami saluran berkat, supaya kami bisa memberkati banyak orang. Karena ketika kami diberkati, kami punya panggilan untuk memberkati. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk itu. Amin. Allah kuasa melakukan segala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan
segala masa. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Di tengah-tengah masa pandemi ini, biar Tuhan memberikan pertolongan yang lebih lagi untuk bangsa ini. Bangsa Indonesia diampuni Tuhan atas segala dosa-dosanya. Bangsa Indonesia diselamatkan Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Nanti Bapak Gembala akan berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau mengasihi kami. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, Kau Gembala yang baik akan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan memanjatkan doa-doa syafaat kami untuk negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Seperti negara-negara dan bangsa-bangsa lain yang saat ini ya Tuhan mengalami Tuhan, oh Tuhan, pandemi COVID-19, demikian juga Indonesia Tuhan tidak terluput dari serangan badai Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Namun kami yakin, kami percaya Engkau adalah penolong kami. Dalam nama Satu-satunya Yesus. pertolongan bagi kami, Ya. batu kami, kota benteng kami, Amin. perisai kami dan tanduk selamat kami. Ya. Di bawah kipas sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang berdosa, tidak ada seorang pun yang benar. Demikian juga Tuhan, saudara-saudara kami sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, yang masih di luar Engkau ya Tuhan. Bahkan banyak juga yang berani Tuhan menentang dan menghujat nama-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami Tuhan sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Kau selamatkan Tuhan, kami mau menjadi perantara Tuhan bagi saudara-saudara kami sebangsa setanah air ya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan pengampunan-Mu atas segala dosa, kesalahan, kekurangan, pelanggaran, bahkan pemberontakan kepada Engkau Tuhan Yesus dari saudara-saudara kami sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke dan Miangas Ya. Tuhan. Kau Tuhan yang Maha Tahu, tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Kau Tuhan. Ya. Kau mau ampuni mereka Tuhan, saudara-saudara kami yang berdosa dan bahkan berani menentang, menghujat nama-Mu Tuhan Yesus, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat ya Tuhan. Oh Tuhan, padahal saat-saat ini Tuhan Kau sedang berbicara kepada seluruh umat manusia Tuhan. Kau menyadarkan kami bahwa kami umat manusia lemah dan rapuh adanya Tuhan, karena kami ada di bulu tanah adanya Tuhan. Namun Kau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Kau masih memberi kesempatan kepada setiap kami Tuhan. Kau mau Tuhan setiap kami bertobat, berbalik kembali kepadamu, mohon pengampunan atas dosa-dosanya, diampuni dan dipulihkan kembali sebagai umat-Mu dan anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu akan menerima Tuhan, oh hidup yang kekal Tuhan, keselamatan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, bila Kau lawan, Kau jamah Tuhan saudara-saudara kami semuanya Tuhan. Kau terangi pikiran dan hati mereka Tuhan, karena secara manusia Tuhan kami tidak bisa Tuhan mengubahkan mereka, kami tidak bisa memaksa mereka harus datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan mereka masih Tuhan banyak yang tegar, tengkuk ya Tuhan, dan dekil hatinya Tuhan. Begitu Tuhan mengeraskan hatinya Tuhan, tetap menentang Engkau dan memberontak kepadamu Tuhan. Namun kami percaya sesungguhnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Itulah sebabnya Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami. Walaupun ya Tuhan, badai COVID-19 ini telah melanda seluruh dunia hampir 2 tahun ya Tuhan. Banyak kesulitan-kesulitan, dampak-dampak negatif yang terjadi dalam kehidupan umat manusia ini. Oh, bukan hanya tentang kesehatannya saja, tapi juga ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik dan lain sebagainya, semuanya terdampak oleh COVID-19. Dan oleh sebab itu, sesungguhnya Tuhan Kau memberi kesempatan kepada setiap kami umat manusia yang berdosa ini untuk bertobat, berbalik kepadamu, mohon pengampunan atas dosa-dosanya, diampuni dan dipulihkan kembali sebagai umat-Mu. Demikian juga kami Tuhan rindu Tuhan melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan Yesus diwujudkan atas negara dan bangsa Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika oh Tuhan Yesus, oh paparan dari
COVID-19 ini dari hari ke hari belakangan ini terus menunjukkan tren menurun ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan. Oh, karena hikmat yang dari Tuhan sehingga memberikan kekuatan kemampuan kepada Bapak Presiden Jokowi khususnya sebagai pimpinan dan kepala negara NKRI ini bersama-sama semua jajaran dari pemerintah dari pusat sampai di daerah. Oh, termasuk TNI, Polri dan lain-lainnya Tuhan, terutama juga gugus tugas Tuhan penanggulangan Tuhan COVID-19 ini bersama-sama bahu-membahu melaksanakan Tuhan program-program dari pemerintah ya Tuhan, baik vaksinasi yang masih berlangsung sampai saat ini Tuhan supaya mencapai target yang ditetapkan 208 juta manusia Tuhan di Indonesia ini Tuhan, sehingga Tuhan terjadi suatu benteng Tuhan imunisasi Tuhan Yesus di antara Tuhan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan juga karena Engkau Tuhan, karena kuasa Tuhan, Engkau yang memutuskan rantai penularan dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur jika Tuhan Yesus sekolah-sekolah juga mulai akan dibuka kembali Tuhan untuk mengadakan ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, belajar mengajar secara tatap muka Tuhan, walaupun dengan memperhatikan prokes atau protokol kesehatan sepenuhnya. Demikian juga pengaturan-pengaturan yang akan ditetapkan Tuhan supaya Tuhan semaksimal mungkin Tuhan penularan COVID-19 ini boleh segera dihentikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, akal budi, kearifan, kebijaksanaan, kewahyuan kepada Bapak Presiden Jokowi dan semua stafnya, semua Tuhan Yesus, pimpinan-pimpinan daerah-daerah Tuhan, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya untuk bersama-sama Tuhan Tuhan bahu-membahu Tuhan Yesus mengatasi Tuhan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi saat ini, termasuk ekonomi yang terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini Tuhan, ekonomi yang menurun dan melambat Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Engkau memberikan petunjuk Tuhan sehingga boleh dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terutama juga Tuhan Tuhan rakyat jelata, rakyat kecil ya Tuhan Yesus, dengan usaha-usahanya yang kecil atau Tuhan usaha-usaha mikronya Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus supaya Tuhan rakyat kecil ini Tuhan boleh melewati Tuhan hari-hari yang berat dan sulit ini dengan Tuhan pertolongan dari Tuhan. Dan juga Tuhan tolong pemerintah Tuhan Yesus yang menyediakan Tuhan Yesus Tuhan dana-dana khusus Tuhan untuk penanggulangan COVID-19 ini, termasuk Tuhan menolong Tuhan rakyat jelata yang merupakan mayoritas ya Tuhan, yang mereka mencari nafkah atau kehidupan mereka dari Tuhan pencarian sehari-hari Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya pertolongan bagi kami. Kami serahkan Tuhan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan akan Tuhan Yesus dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu ini, di tengah-tengah negara dan bangsa Indonesia. Bahkan juga kami boleh memberkati Tuhan negara-negara lain dan bangsa-bangsa lain. Apa yang kami lakukan, apa yang telah Tuhan Yesus berhasil di Indonesia ini juga akan dipelajari, diteladani, dicontoh oleh negara-negara yang lain yang saat ini juga masih bergumul, bahkan mengalami gelombang-gelombang serangan selanjutnya, yaitu ada yang gelombang kedua, ketiga di beberapa negara. Tuhan tolong Tuhan, mereka juga akan melihat apa yang sedang terjadi di Indonesia ini, seperti apa yang diakui oleh WHO juga atas keberhasilan dan pengendalian COVID-19 ini sejak terjadinya gelombang kedua di Indonesia, sehingga harus dilakukan PPKM Tuhan, di mana pada waktu itu telah menembus 50.000 orang setiap hari Tuhan terpapar Tuhan. Namun saat ini Tuhan telah menurun menjadi 10.000-an setiap harinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, selanjutnya Tuhan Kau akan tolong lebih lanjut sehingga Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu dari Nusantara tanah air Indonesia yang kami cintai. Dan pujilah Kau Tuhan selama-lamanya untuk bungkus kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke dan Miangas Merauke, dalam kuasa darah Yesus Kristus. Hindarkan, jauhkan dari serangan-serangan corona, virus-virus Tuhan COVID-19 Tuhan. Kau jauhkan, singkirkan sejauh barat sampai ke timur. Dan pujilah Kau Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami juga berdoa khususnya untuk kota Pamanukan, Kabupaten Subang Tuhan. Kau berkati Tuhan, sehingga Tuhan saudara-saudara kami yang terpapar, yang dirawat di rumah sakit maupun isoman di rumah masing-masing Tuhan, Kau sembuhkan mereka dan pulihkan kembali kesehatan kekuatan tubuh mereka semuanya. Terima kasih, kami bersyukur buat kesembuhan yang telah Kau nyatakan dan Kau berikan pada saudara-saudara kami yang saat ini sudah sembuh. Namun juga kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan kekasih-kekasihnya,
karena serangan COVID-19 ini. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua yang ditinggalkan. Terpujilah Kau Tuhan selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Urapi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan. Bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan, kuasa apa saja bekerja, menguasai hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, melawan setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Hari Senin kita mendengar tentang doa. Kemarin pun masih tentang doa, dan hari ini pun Tuhan berkata bagikan tentang doa. Pernah suatu kali saya merasa pesimis. Saya merasa, Tuhan, sepertinya kok doa saya tidak manjur. Sepertinya kok saya sudah berdoa dan berdoa, tapi kok hasilnya begini. Waktu itu lagi tinggi-tingginya ya COVID di Indonesia. Pas tingginya itu pas waktu habis Lebaran ya, pas mudik Lebaran. Setelah itu terus langsung melonjak tinggi sekali. Semakin saya berdoa, semakin naik lagi grafiknya. Semakin saya berdoa, semakin naik lagi grafiknya. Saya sempat berpikir, udah berhenti aja lah saya berdoanya, saya bilang begitu. Tapi Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Kamu lakukan bagianmu untuk berdoa, aku akan melakukan bagianku, kata Tuhan. Akhirnya saya melihat di video-video di medsos itu ya, bahwa Wisma Atlet kamar-kamarnya sudah banyak yang kosong, sudah banyak yang disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Pada waktu itu saya tidak jadi berhenti berdoa, saya terus berdoa, dan akhirnya Tuhan bukakan, Tuhan lakukan mujizatnya di Indonesia ini. Ada banyak orang-orang yang disembuhkan Tuhan. Dan sekarang kemarin saya lihat paparan yang virus corona itu cuma 5.000 lebih per harinya. Tadinya udah puluhan ribu, bahkan tembus 60.000 setiap harinya. Tapi puji Tuhan, kemarin saya lihat 5.000. Dan saya percaya, saya optimis, semakin saya berdoa, semakin akan turun lagi. Bahkan saya percaya corona ini akan berakhir di Indonesia. Terus pada waktu saya memikirkan, gimana ya Tuhan, sudah lama sekali kalau gereja-gereja yang di zona merah itu tidak beribadah kepada Tuhan. Rohani jemaat-jemaat Tuhan ini gimana ya, saya bilang gitu. Apakah nanti pada waktu sudah zona hijau, sudah gereja bisa dibuka kembali, apakah mereka akan menerima dengan antusias? Bersyukur sudah bisa ibadah kembali. Apakah mereka akan berkobar-kobar, bersemangat untuk datang kepada Tuhan? Ataukah mereka sudah nyaman dengan hidupnya yang ibadah online, tidur-tiduran lah sambil dengerin firman Tuhan, mungkin belum apa-apa gitu ya. Apa mereka mungkin yang punya HP mungkin bisa dengerin firman Tuhan secara online, yang tidak punya HP, mereka mungkin nyaman dengan tidak beribadah. Mereka mungkin nyaman dengan tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan. Gimana Tuhan, kata saya, gimana kerohanian mereka nanti? Dan di sini pun mungkin seperti itu ya. Ketika gereja akan dibuka, saya berpikir nanti orang-orangnya mau nggak ya ke gereja lagi? Apakah mereka selama ini, sebab ya kalau memulai sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan itu sulit sekali. Membiasakan dirinya itu sulit kembali. Beda dengan kalau memang kita kebaktian setiap minggu ya sudah biasa gitu. Tapi ketika sudah lama ditinggalkan dan akan beribadah kembali, rasanya sulit sekali. Saya berpikir-pikir seperti itu. Tuhan, gimana nanti pas ibadah, nanti orang-orang mau nggak datang kepada Tuhan? Saya bilang seperti itu. Dan Tuhan nyatakan di Efesus 3 ayat 20.
3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya bersyukur sekali ya. Saya merasa doa saya terbatas, pikiran saya terbatas, tapi Tuhan yang saya sembah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan, daripada yang saya pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita pun akan lebih banyak lagi Tuhan curahkan buat kita. Luar biasa, ayat ini benar-benar menguatkan saya, sehingga saya nggak pesimis lagi. Saya semangat lagi di dalam berdoa kepada Tuhan. Apalagi ketika melihat hasilnya ya, ada penurunan angka COVID, dan saya percaya juga jemaat Tuhan akan diberikan hati yang terus semangat, terus berkobar-kobar mengiring Tuhan. Saya akan tutup di Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Allah sumber mujizat. Allah yang luar biasa. Dia akan melakukan, kuasanya akan dinyatakan di antara bangsa-bangsa, terutama di antara bangsa kita, bangsa Indonesia. Puji Tuhan. Mari kita pegang firman Tuhan ini sehingga kita akan terus semangat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Sebab kita melihat juga pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kita Indonesia ini. Puji Tuhan. Kita akan tutup doa kita pagi ini. Nanti Kak Paulina akan tutup di dalam doa. Berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang akan diadakan di tempat ini. Nanti sore ibadah WBI, remaja hari Sabtu, dan hari Minggu kita akan memulai kembali ibadah raya. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali menghampiri-Mu di dalam doa dan permohonan. Bapa di sorga lah yang akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami pegang janji firman-Mu. Engkaulah Allah pemilik segala-galanya. Oleh sebab itu dalam segala keterbatasan kami tidak punya kemampuan yang lebih untuk membawa umat-Mu ini dalam satu pengaruh yang Tuhan mempengaruhi pikiran dan hati mereka untuk tetap tertarik kepada Tuhan. Namun kami punya Roh Kudus yang luar biasa, firman Tuhan yang hebat, yang akan menguasai hati dan pikiran seluruh umat-Mu. Bagian kami hanya menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang kendalikan hati dan pikiran mereka, supaya mereka tidak menjadi vakum. Mereka tidak, Tuhan Yesus, tinggal dalam keterbiasaan selama ini untuk tidak datang di dalam ibadah. Ada satu kegerakan yang akan luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam diri mereka. Ada satu dorongan yang kuat akan terjadi dalam diri mereka. Sebab firman itu bagaikan api yang akan membakar hati dan jiwa mereka untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Dalam satu persekutuan di mana kami boleh Tuhan terhisap dalam sebuah tempat ibadah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab sebagai bagian daripada pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab dari sebagai bagian menjadi anak-anak Allah dalam sebuah gereja di mana kami berjemaat, supaya kami semuanya boleh sehati, sepikir, sejiwa untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang kami bisa buat di hadapan Tuhan. Jika mereka ada dalam Tuhan Yesus bidang-bidang pelayanan di bidang mereka masing-masing, biarlah Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang baru kepada mereka, supaya mereka Tuhan tidak menjadi orang-orang yang dingin lagi Tuhan untuk mau datang melayani Tuhan, tapi punya roh yang sangat kuat untuk mau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, memberikan bukan ala kadarnya, tapi memberikan Tuhan sesuatu yang baru
yang di dalam satu pemahaman dan pengertian yang benar tentang pelayanan kepada Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan, bahwa kami ada karena anugerah Tuhan. Kami memiliki itu semua, baik itu talenta karena pemberian Tuhan, maka harus kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Berikan Tuhan satu gairah yang baru bagi mereka, baik nanti sore di mana wanita akan kembali diajak untuk kembali bersekutu beribadah di tempat ini. Biarlah mereka tidak melihat bahwa yang biasa aja yang datang, tapi selama ini mereka yang tidak pernah datang, Tuhan Engkau jamah mereka bahwa inilah waktunya kami melangkahkan kaki kembali untuk datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di dalam kami mencari Tuhan dengan segenap hati, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu bagi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya bisa panjatkan doa di hadapan Tuhan. Dan juga ibadah anak remaja akan kembali bertatap muka bersama dengan kami setiap hari Sabtu di tempat ini. Setiap generasi Tuhan muda ini mereka dijamah oleh Roh Kudus supaya mereka tidak menjauh dari persekutuan ibadah ya Tuhan, tapi mereka mau dibimbing, mereka mau dibina supaya kerohanian mereka menjadi kerohanian yang bertumbuh dan menjadi anak-anak muda yang tangguh dan siap untuk menghadapi tantangan zaman dan tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekelilingnya yang membawa mereka menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif yang tidak akan bisa membuahkan masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan Engkau menguasai hati pikiran mereka. Demikian pun juga untuk ibadah hari Minggu pagi di tempat ini ya Tuhan, di mana kami juga akan melaksanakan perjamuan kudus dalam minggu pertama di bulan September ini, di mana 2 bulan kami tidak ada dalam perjamuan kudus. Dan biarlah minggu ini Tuhan Engkau Tuhan jamah seluruh hati umat-Mu kembali untuk hadir bersama-sama, bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan itu secara pribadi. Mereka Tuhan melihat bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik di Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami untuk kami pergunakan untuk mencari Tuhan, memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, bukan hanya sekedar ada duduk di dalam ruangan ini, tapi betul-betul mewujudkan satu hati yang menyembah Tuhan. Dan Engkau akan hadir dan menjamah setiap pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Para hamba-Hamba-Mu yang melayani dalam setiap ibadah-ibadah ini, Tuhan urapi mereka semuanya, supaya pelayanan yang mereka bawa Tuhan adalah pelayanan yang dibawa dan dikendalikan oleh Roh Kudus yang mampu menjamah seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, anak-anak dalam sekolah, baik yang masih daring dari rumah Tuhan, Engkau juga memberkati mereka, membawakan mereka untuk melihat hasil yang baik. Dan Tuhan mereka boleh Tuhan melihat bahwa itu semua karena berkat anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kami mencapai itu semua, tapi kami mau kembalikan puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami semuanya, keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kami semua ada dalam perlindungan Allah. Kami semua dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Kami semua ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga serangan kuasa kegelapan tidak akan dapat Tuhan meruntuhkan iman kami lagi. Kami tetap teguh di dalam iman, percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberkati Ibu Yanti sekeluarga, suami dan kedua anak ya Tuhan. Memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan anak cucu mantunya. Engkau Tuhan memberkati Andrianus, kedua orang tua dan juga kedua adiknya dalam berkat pemeliharaan-Mu. Kau memberkati hamba-Mu dan seluruh sanak saudara dimanapun mereka berada. Bawa hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan, sampai Engkau datang menjumpai kami ada di dalam beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.